Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, pembicara dan moderator, pada yang terhormat Bapak Koordinator Program Studi S3 dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan panitia dan peserta, baik yang hadir secara offline di Aula Fakultas Hukum Universitas Udayana ini maupun yang hadir dari segala penjuru Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang 369 hari bersama pandemi, evaluasi substansi hukum tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Palu. Jadi topik pandemi ini memang selalu trending, dan menurut saya ada potensi good news dan juga potensi bad news. Potensi good news adalah bahwa kita semua melihat tadi dari pemaparan Bapak pembicara bahwa memang tren penyebaran COVID-19 ini menurun. Kemudian juga distribusi vaksin itu sudah menjangkau elemen masyarakat yang lebih luas. Tetapi terdapat pula potensi bad news-nya. Jadi keadaan kita baik itu masyarakat, baik itu pemerintah pasti sudah sangat lelah, sudah mulai kehilangan fokus kalau diibaratkan sebuah pertandingan bola, ini adalah masa-masa injury time bayang-bayang kemenangan itu sudah mulai terlihat, yaitu vaksin Tetapi kalau kita lengah maka apa yang sudah kita lakukan selama ini, sepanjang ini kalau dalam pertandingan bola ada 90 menit itu menjadi sia-sia. Nah, sesuai dengan judul makalah yang akan saya sampaikan jadi seperti Bapak Ibu yang ketahui bersama tentunya yang mempelajari ilmu hukum, jadi ketika kita berbicara tentang suatu sistem hukum khususnya terkait dengan penegakan hukum, maka tidak bisa dilepaskan dari 3 faktor dasar, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dan saya pada kesempatan ini akan lebih berfokus menyampaikan tentang substansi hukum, karena hipotesa awal saya mungkin ketidakjelasan atau kekaburan suatu bunyi norma hukum itu akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Singkat kita cara Bali, misalkan kalau bunyi aturannya gabeng, maka penegakan hukumnya pun juga bisa gabeng. Nah, saya berkesempatan untuk belajar baik di Indonesia maupun di luar tentang konsep atau suatu adagium yang menyatakan bahwa law premises are law promises. Jadi bunyi suatu aturan norma itu adalah suatu janji yang harus ditepati oleh hukum itu sendiri. Nah, kemudian ketika itu diterjemahkan secara aplikatif, kemudian terdapat suatu adagium ex falso quod liber. Jadi ada suatu pemahaman yang salah sehingga menimbulkan suatu kesimpulan yang salah. Artinya begini, ketika saya belajar tentang hukum di negara-negara common law, saya dididik untuk bagaimana proses hukum itu adalah proses hukum yang tidak berhenti ketika hukum itu diundangkan, berlaku secara formal. Tetapi harus dijamin bahwa proses hukum itu tidak hanya legal drafting, tapi juga ada law implementation, dan terlebih lagi adalah law enforcement. Kalau tujuan hukum, misalkan PSBB, itu menjelaskan tentang percepatan penanganan Corona, COVID-19, tapi pada faktanya penanganannya menjadi lebih lambat, maka keefektifan bisa dipertanyakan. Kemudian juga apabila tujuan dari PPKM ini adalah untuk menekan penyebaran COVID-19 dan ternyata penyebarannya atau trennya semakin tidak menunjukkan proses yang signifikan, penurunan secara signifikan, maka bisa dikatakan
law premises atau hukum itu dikatakan sebagai hukum yang justru ingkar janji. Itulah kemudian teman-teman juga pasti lebih tahu konsep tentang the morality of law ya. Jadi kalau hukum yang tidak bisa diaplikasikan, entah karena pelaturan pelaksananya bermasalah, entah karena compliance-nya terlalu susah, itu akan menjadi hukum yang tidak bermoral. Nah, sebelum membahas tentang evaluasi dan rekomendasi, tentu saya akan melihat identifikasi aturan hukum, kemudian juga melihat efektivitas dari suatu hukum. Nah, konsep pembatasan sosial memang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa, pemerintah menginginkan adanya suatu penekanan dari mobilitas masyarakat, dan yang kedua bagaimana agar penyebaran COVID-19 itu bisa terkendali. Nah, ukuran-ukuran yang bisa dipakai ya, seperti contoh misalkan kalau kita berbicara tentang penekanan mobilitas masyarakat, berarti kita bisa lihat data data masuk dan keluarnya masyarakat dari pintu keluar pelabuhan, terminal maupun udara. Kemudian kalau kita melihat atau menganalisis tentang efektivitas dari sisi penyebaran, tren penyebaran COVID-19, kita bisa melihat angka kasus harian positif hari demi hari, kemudian juga bagaimana tren transmisi lokal yang terjadi. Nah, agar juga analisisnya itu adalah analisis yang fair, objektif, ya, tidak memihak salah satu pihak, maka kita akan melihat perbandingan dari negara-negara lain. Nah, dalam konteks ini saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama itu adalah negara Australia, karena terus terang ya, saya sendiri mengalami masa 8 bulan lockdown ya di Melbourne, Australia, ya. Dan kemudian juga kalau kemudian saya hanya menyantumkan contoh dari negara maju, tentu tidak fair juga, karena membandingkan segala sesuatu yang berbeda secara sumber daya, infrastruktur dan sebagainya tentu tidak juga fair. Kemudian juga saya mengambil contoh di Thailand, karena memang Thailand ini ya secara struktur ekonomi, sosial dan juga politik ya bisa dikatakan 11-12 dengan Indonesia. Nah, dari paparan seperti itulah kemudian saya bisa memberikan suatu evaluasi dan rekomendasi. Dan ini adalah seperangkat aturan hukum yang saya kumpulkan. Saya tidak dalam posisi untuk menganalisa mengapa bentuk aturan hukumnya adalah seperti ini, ya, karena teman-teman atau Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana tentu akan lebih ahli ya dari sisi ketatanegaraan maupun administrasi negara. Mengapa mungkin kemudian bentuk aturan hukumnya ini adalah aturan hukum yang sebenarnya berada di luar ya hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 misalkan. Saya hanya langsung menganalisis mengenai bunyi aturan hukum itu saja, karena sesuai dengan materi yang saya bawakan ini adalah menyangkut substansi hukum. Memang harus diakui di awal-awal pandemi ini terjadi memang timbul suatu perdebatan apakah Indonesia itu menerapkan lockdown atau tidak. Kemudian pemerintah ya menetapkan strategi yang akan digunakan adalah pembatasan sosial, dan mulailah misalkan pembatasan sosial itu dilakukan dan formulanya berbeda-beda. Kita mengenal PSBB transisi, kemudian PSBB Jawa Bali, kemudian yang terbaru itu ada PPKM, kemudian diperpanjang dan dirubah strateginya dengan PPKM mikro. Nah, kemudian saya melihat ya bahasa netizen untuk menyederhanakan itu, kemudian itu dianggap sebagai PS5 alias pembatasan sosial seperlunya sampai semuanya selesai. Nah, tentu kita semua harus memberikan kajian yang lebih kritis ya, apakah proses pembatasan ya kegiatan masyarakat itu benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuannya. Target tren penyebaran corona ya memang harus kita kaji secara kritis. Nah, ketika melihat skema pembatasan sosial, ini saya secara pribadi lebih nyaman menyebutnya sebagai pembatasan sosial. Memang terdapat tiga skema dasar, di mana dikatakan
Dalam pembatasan sosial, maka yang harus dilakukan adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, ketika pertama kali melihat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, dan kemudian ya, ketika mereka berdiskusi ya, pasti ada proses diskusi, law creating di sini, saya bisa membayangkan para pengambil kebijakan ketika ya dihadapkan pada situasi pandemi, maka mereka menempatkan sekolah sebagai sektor yang paling pertama ditutup dan yang mungkin paling terakhir dibuka. Nah, ini yang akan menjadi suatu kajian secara kritis, karena menurut pengalaman saya di Australia, ya, karena saya juga memiliki anak usia sekolah di sekolah dasar, sekolah itu hanya akan menjadi sektor yang paling terakhir ditutup dan paling pertama dibuka. Jadi ada satu perbedaan mendasar yang cara pandang, visi orientasi suatu pengambil kebijakan ketika memandang pendidikan. Jadi ini yang juga menjadi concern kita bersama ya. Jadi memandang pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencerdaskan suatu bangsa dan cara untuk meningkatkan derajat dan martabat warga negaranya. Nah, kemudian kita semua tahu bahwa PSBB ini sudah berlaku dari awal 2020 dan kemudian sampai dengan PSBB transisi sampai dengan PSBB Jawa Bali, kita bisa lihat tidak pernah kita mengalami tren melandai, ya. Tren menurun terjadi di 2 sampai 3 minggu terakhir. Tetapi pertanyaannya, apakah ya tren menurun ini diakibatkan karena berhasilnya proses pembatasan kegiatan masyarakat, ataukah ada faktor lain? Seperti yang disampaikan oleh Pak Made Rentin dari Satgas Covid Bali, memang Bali yang dalam level nasional ini sempat berada di 10 besar, kemudian di bulan Januari itu juga sempat juga mengalami proses peningkatan dari sisi posisi, artinya Bali sempat berada di luar 10 besar, tetapi kemudian saya mendengar update terbaru bahwa ternyata Bali kembali masuk ke dalam 10 besar. Dan ini adalah data yang sempat saya kumpulkan terkait dengan tren penyebaran kasus baru di Bali. Jadi justru dengan pelaksanaan PPKM ya, di bulan Januari, ya, justru pada saat itu tren penyebaran COVID baru justru meningkat. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa kasus atau tren COVID-19 ini adalah dikatakan tren penularannya menurun, maka pertanyaan dasar yang timbul di benak saya adalah apakah hal ini hanya terjadi di Indonesia, ataukah memang ini merupakan tren yang terjadi secara global? Kemudian itu yang pertama, kemudian apakah juga kemudian itu ditunjang oleh keberadaan vaksin yang sudah mulai didistribusikan, sehingga ya keberadaan vaksin itu akan ya dengan sendirinya itu akan menekan penyebaran COVID-19. Jadi tidak semata-mata karena keberhasilan program pembatasan kegiatan masyarakat. Akan lebih fair kalau misalkan skema vaksin itu dikeluarkan ya dari cara kita menganalisis apakah program kegiatan atau pembatasan kegiatan masyarakat ini bisa dilaksanakan. Dan ini statement yang sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, ya, jadi ya, beliau mengakui bahwa pada prinsipnya dalam bulan di sekitar akhir Januari bahwa pelaksanaan PPKM memang tidak efektif, sehingga memang strateginya pun akhirnya harus diubah dengan PPKM berbasis mikro. Dan ini adalah perbandingan tren penularan kasus COVID-19
di level ASEAN ya, saya tidak mengambil level dunia, jadi hanya mengambil Jepang saja. Sehingga ya bisa dikatakan dengan data seperti ini bisa dikatakan bahwa justru Indonesia masih berada di posisi yang tidak terlalu baik dalam penanganan COVID-19. Kemudian apa yang harus diperbaiki dari sisi substansi hukum? Yang pertama dalam pengamatan saya itu adalah aturan yang dibuat memang harus lebih jelas, spesifik, dan minim interpretasi. Dan yang kedua, sanksi harus diatur dan membuat efek jerah. Ya. Sebagus-bagusnya hukum dan apabila tidak mencantumkan premis sanksi itu hanya akan menjadi lex imperfecta. Dan saya berkesempatan untuk melihat berbagai aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Memang harus diakui beberapa aturan hukum, khususnya peraturan pemerintah, memang masih membuka ruang diskresi yang besar. Dikatakan terdapat banyak pertimbangan ketika memutuskan satu wilayah itu dengan karakter PSBB. Mulai dari epidemiologis, kemudian juga pertimbangan politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ketika dinyatakan PSBB dimulai, liburan sekolah dan tempat kerja harus dimulai, tetapi pada sisi lain terjadi atau parameternya itu juga ditentukan, yaitu harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Jadi ada semacam, ya kita ingin membatasi, tetapi ketika membatasi ada hal-hal yang juga harus dicermati secara lebih serius. Implikasinya apa? Ketika kita membuat suatu aturan hukum menjadi multi-interpretasi. Ya, saya, Bapak Ibu, baik yang hadir secara online maupun secara offline, kita bisa berbanding di sini ya dengan praktek yang dilakukan di negara lain. Apakah di negara lain ketika melakukan pembatasan sosial, bunyi aturan hukumnya itu menggunakan kata-kata persentase atau merujuk pada angka yang pasti. Ya, karena kalau segala sesuatunya jelas, bunyi aturannya jelas, pasti penegak hukumnya pun juga akan memiliki dasar yang kuat untuk menindak pelaku pelanggaran. Nah, hal yang bagus yang saya lihat itu adalah di Instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021, di mana PPKM Mikro itu sudah mulai mengadopsi zoning system, yang mana zoning system ini ternyata juga diterapkan di negara-negara lain dan terbukti efektif. Tapi kembali, sistem persentase ini masih dipergunakan. Menyangkut surat edaran Gubernur Bali, sebenarnya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali yang tidak 100% mengikuti apa yang terdapat dalam instruksi Mendagri. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa restoran, mal, dan pusat perbelanjaan itu diperkenankan juga buka sampai dengan pukul 9 malam. Ini adalah hal yang sangat bagus. Ya. Di Thailand sebagai informasi nanti juga akan saya sampaikan ya, industri jasa hiburan itu diperkenankan buka sampai jam 12 malam. Jadi seandainya nanti ya Bali penanganan kasus coronanya bagus ya, mengapa tidak ya jasa pariwisata ya jasa dan tourism related business itu nanti bisa dibuka sampai dengan jam 12 malam karena memang kita tergantung dengan pariwisata. Tapi kembali lagi ya, karena memang aturan yang seharusnya bersifat teknis ternyata tidak selalu atau justru memberikan delegasi pada aturan lainnya, sehingga ini juga membutuhkan klarifikasi ketika diterapkan atau apalagi ditegakkan secara hukum. Nah, mohon izin Bapak Parikesit untuk waktunya. Nah, sebagai perbandingan, saya akan mempercepat presentasi saya. Jadi sebagai perbandingan, ketika saya berada di Australia, memang sejak dari awal memang terdapat pembatasan dan itu ditentukan secara pasti. Misalkan, ya, ketika pembatasan dilakukan level 1, 2, 3, pertemuan publik itu akan dibatasi 100, 50, 20, 10 sampai dengan dilarang. Ketika dibuka, ya, proses easing restriction-nya itu dilakukan secara bertahap. Dibuka 10 dulu, dibuka 50 dulu, dibuka 100 dulu.
Nah, ketika terjadi pelanggaran, maka itu akan sangat jelas. Misalkan kita di aula, ya, kapasitas aula ini misalkan, ya ditentukan saja, misalkan pertemuan publik karena kita berada di level 2, maksimal 100. Begitu kita mendatangkan peserta lebih dari 100 orang, berarti ya kita bisa bukti itu akan menjadi jelas karena kita melanggar suatu aturan tentang protokol kesehatan, dan itu yang terjadi di Australia. Bahkan aturan pernikahan, aturan tentang pemakaman itu juga sudah ditentukan. Berapa orang yang bisa hadir? 5, 10, 20, 50, ya tergantung dengan levelnya. Dan ini roadmap yang disampaikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, memang di sana diatur secara lebih numerik, ya. Jadi ditentukan dari awal berapa jumlah yang harus disepakati merujuk pada kondisi terakhir. Lalu bagaimana dengan penegakan hukumnya? Memang harus diakui, ya, Australia belajar dari outbreak yang terjadi di Italia. Jadi di Italia terjadi outbreak ketika masyarakatnya tidak patuh akan protokol kesehatan. Pemerintah di sana melarang warganya untuk datang ke restoran, datang ke pub, tetapi yang terjadi kemudian adalah mereka memindahkan. Ya, artinya mereka berkumpul di satu rumah, mengadakan suatu acara, dan itu tidak terdeteksi. Dan kemudian terjadilah outbreak di Italia yang mungkin Bapak Ibu mungkin masih ingat di awal-awal terjadinya COVID-19 di bulan April dan Mei. Nah, pemerintah Australia menghindari cara seperti itu, ya. Bahkan untuk menegakkan hukum, mereka menggunakan teknologi drone untuk memastikan bahwa warganya itu taat akan protokol kesehatan. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan hal yang sempat menuai kontroversi karena itu, ya, sebagai negara yang mengadopsi prinsip privacy. Jadi hal ini adalah hal yang baru pertama kali dilakukan. Nah, kemudian ketika saya melihat proses penegakan hukum yang dilakukan seperti ini, kemudian saya dan juga mungkin Bapak Ibu sependapat bahwa ternyata kepatuhan, ketaatan masyarakat di Australia ternyata tidak lebih baik dari kita. Ya, kalau nanti misalkan orang Australia katakanlah, ya, yang dikatakan patuh, katakan taat pada hukum di Australia, pindah ke Bali, apakah mereka akan taat dan patuh juga? Kemudian katakanlah ada orang Bali yang dablek, ya, atau katakanlah dalam bahasa Bali itu belar, kemudian dia pindah ke Australia, apakah dia juga akan berani dalam tanda kutip senakal itu? Nah, ini merupakan kita perlu kajian secara akademik, ya, karena ternyata memang yang lebih menentukan itu bukan karena faktor masyarakatnya. Jadi saya tidak setuju kalau persoalan seandainya ada suatu kegagalan pelaksanaan protokol kesehatan itu hanya masyarakat saja yang disalahkan. Oke, ini adalah data terkait dari Lowy Institute di Singapura yang mengatakan top 10 penanganan corona di seluruh dunia. Kemudian terakhir, mengapa kemudian Thailand digunakan sebagai model oleh WHO? Mungkin Thailand adalah kasus yang sangat unik, ya, secara struktur ekonomi politik hampir serupa dengan Indonesia. Bahkan Thailand, ya, kondisi politiknya justru lebih tidak stabil dari kita, ya, karena mungkin Bapak Ibu juga masih ingat, ya, dalam setahun itu bisa terjadi 2 kali pergantian perdana menteri. Ya, tetapi ketika berbicara tentang corona, doktrin bahwa keputusan bangsa dan negara di atas kepentingan politik dan golongan itu terbukti di Thailand. Dan karena mereka berhasil, ya, menangani corona, pemulihan ekonominya pun juga berhasil. Dan ternyata, jadi ketika saya membuat materi ini, saya belum tahu kalau ternyata akhirnya 2 negara yang saya jadikan sebagai studi kasus ini ternyata menjadi 2 besar terbaik dari sisi pemulihan ekonomi. Dan ternyata cara yang digunakan Thailand itu hampir sama dengan Australia. Ya, mereka masih memperbolehkan sekolah dengan batasan yang jelas, 100, 120, 500 dan sebagainya. Begitupun dengan sektor-sektor yang lain. Sebagai contoh saja, ya. Jadi ini, ya, bagaimana caranya mereka
bertahan hidup, ya, agar suatu usaha itu tidak hanya ditutup saja, tetapi mereka bisa survive, ya. Ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Thailand, ya, dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat. Jadi ketatnya di sini dengan ketatnya di Thailand itu berbeda, yang kita bisa belajar dari situ. Dan sekolah, ya, mereka masih memperbolehkan secara tatap muka dengan mekanisme seperti ini. Oke, ini ada beberapa hal, ya, dari proses identifikasi sampai dengan perbandingan. Tentunya saya memiliki beberapa masukan secara akademik apa yang harus dilakukan. Yang pertama, tentu aturan menjaga jarak harus diperjelas, ya, minimal berapa meter, kemudian juga harus ada aturan-aturan yang bersifat lebih spesifik. Kemudian yang kedua, ukuran pembatasan harus berdasarkan angka yang pasti, bukan persentase. Jadi ini akan sangat memudahkan antara penegak hukum dengan masyarakat. Kalau saya sebagai seorang petugas Satpol PP kemudian ingin menindak pemilik warung, kemudian saya melihat, oh ternyata di sini maksimal warungnya hanya boleh dihadiri 20 orang, tapi yang hadir ternyata 22 orang, maka saya memiliki kewenangan untuk menindak. Ketika pemilik warung itu secara politik memiliki kapasitas yang kuat, ya, sekarang adalah dunia media, masyarakat bisa mengadopsi prinsip citizen journalism, ya, kita bisa trendingkan atau viralkan melalui platform media digital. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dikatakan sebagai masukan secara akademik, ya. Jadi karena Indonesia juga sudah mengadopsi zoning system, hijau, kuning, oranye, sampai dengan merah, ya. Kalau seandainya misalkan proses pembatasan sosial itu dilakukan secara lebih terukur, secara lebih pasti, maka kita bisa akan melakukan sosialisasi dan juga penegakan hukum secara lebih tegas, karena segala sesuatunya menjadi lebih terukur. Terakhir, sebagai penutup, ya, memang karena Bali tergantung dengan pariwisata, tentunya, ya, masyarakat dan juga pemerintah harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Bali ini serius. Apalagi kalau kita memang mengandalkan pariwisata internasional, ya. Seperti yang dilakukan oleh Thailand, mereka itu menunjukkan betapa seriusnya mereka melakukan protokol kesehatan, sehingga, ya, berita itu akan tersebar di penjuru dunia, menimbulkan suatu image dan reputasi yang baik. Biarpun terjadi kondisi pandemi, turis asing pun tetap akan datang dan berwisata ke Bali dengan melihat, ya, itu tadi keseriusan kita. Jadi, ya, kita berbicara perspektif Bali, ya, semakin serius, semakin niat, semakin kita menunjukkan bahwa Bali adalah tempat yang aman untuk berwisata, maka dengan sendirinya Bali akan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Om Santi.